ada orang yang secara typically gampang banget terbuka sama orang lain, even kalau misalkan orang tersebut adalah orang yang baru saja hadir atau mampir dalam hidupnya dia. Kayak gampang banget gitu loh teman-teman yang ngomongnya. Nah, ada juga tipikal orang yang susah banget ngomong gitu kan, walaupun mungkin sama orang yang udah lama banget dia kenal gitu kan, tentang perasaannya dia, dan gak terbuka ya, even udah dipancing-pancing model kayak apa aja gitu kan ya. Kayak ikan ya teman-teman. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya, rahasia tentang perasaannya dia gitu kan ya. Dia ini dalam artian konteks adalah orang yang kalian akan mau baca nantinya ya. Kebenaran yang akan terungkap ini seperti apa sih teman-teman ya. General, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Oke? Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita, teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu. Cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah pengalaman kamu semua. Right? Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan sekarang kita menuju ke teman-teman Aries ya. Private reading buat teman-teman Aries dan teman-teman yang lainnya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku teman-teman ya, dan alamat emailnya ada di description. Jadi kalian tinggal klik aja descriptionnya ya. Oke, sekarang ya buat teman-teman Aries ini kita bakalan baca di cerita kamu yang pertama ya. Nanti kita bakalan tahu nih orang yang kita baca ini siapa dan bagaimana di ciri-cirinya dia ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu yang lainnya ya. Perasaan yang seperti apa sih ya? Apakah perasaan ini adalah perasaan yang positif ya, atau perasaan-perasaan yang negatif teman-teman ya? Kalau misalkan negatif seperti apa, positifnya juga seperti apa? Nah, kita lihat ya di sini ya. Oke, perasaannya dia ya, perasaannya dia. Kalau dilihat di sini perasaan yang kurang baik ya. Kurang baiknya seperti apa sih ya? Kurang baiknya sebenarnya ke dirinya dia sendiri sih teman-teman ya. Ini tentang dia sih merasa gitu bahwa dia tuh harus yang namanya menanggung semuanya itu sendiri. Jadi berusaha kuat banget gitu kan buat orang-orang di sekitarnya dia gitu, dan ya kayak udah mau gila gitu ya, bener-bener semuanya harus ditanggung sendiri, semuanya harus dikelarin sendiri, semua harus yang namanya dia ya. Dia merasa seperti itu, jadi merasa tertekan, merasa yang namanya nggak bisa jadi dirinya dia sendiri gitu, karena memang harus yang namanya menanggung banyak hal gitu kan, dia menanggung banyak orang yang berada dalam satu situasi atau kondisi yang memang secara emosi dan perasaan itu jadi terkuras banget gitu ya, dicapek banget sih teman-teman ya, semuanya harus dia sendiri gitu. Jadi memang benar-benar capek banget dan nggak bisa yang namanya bahkan menikmati hidup pun juga dia susah gitu ya, tertekan, merasa terdominasi, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, nggak bisa berekspresi ya, harus selalu bertanggung jawab, harus dia, dan dia merasa bahwa nggak ada yang bantu gitu ya, cuman dia aja. Nah, ini dia yang dia rasain sih teman-teman ya. Jadi perasaannya kurang bagus sih ya. Nah, sekarang kita bakalan lihat nih kenapa sih ya, kenapa dia sampai punya perasaan seperti ini gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih ketika bersama dengan kamu atau dekat dengan kamu orang ini gitu kan ya, kita lihat kenapa orang ini sampai punya perasaan seperti ini ya. Oke. Kalau dilihat di sini sebenarnya gini teman-teman ya, ini adalah tentang kekecewaannya dia gitu ya. Dia berharap pada satu momen bahwa ada orang yang ngertiin lah gitu loh ya, ngertiin lah kondisi dan sebagainya ya. Jadi perasaan-perasaan di mana keinginannya itu banyak yang nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu kan, dan akhirnya pelampiasannya itu sama orang-orang sekitarnya dia gitu. Jadi apa ya? Ini
bukan hal yang menyenangkan gitu ya, terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu. Hal seperti ini ya, sibuk lalu membenahi hal yang di luar, sibuk yang kayak nyalahin orang-orang sekitarnya gitu loh teman-teman ya, bahwa aku tuh seperti ini karena kamu, aku tuh seperti ini karena mereka, aku seperti ini karena keadaan, gimana lagi dong, dan bla 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 gitu. Jadi sibuk untuk membenahi hal-hal yang di luar dari dirinya dia gitu kan, ketimbang sibuk untuk membenahi dirinya dia sendiri ya. Kebayang nggak sih mau kayak gimana ini gitu kan ya, semuanya dipikir sendiri, semuanya mau yang namanya kayak gimana ya, keinginan-keinginan yang dia inginkan selalu nggak didukung, selalu yang namanya mental gitu aja teman-teman ya. Kebayang nggak sih dalam posisi seperti ini ya, dan merasa nggak ada yang ngertiin, walaupun ya mungkin kalau misalkan kita bilang ya gimana sih caranya buat orang lain tuh ngerti kalau kita tuh nggak pernah yang namanya membuka diri. Nah ini dia loh ya, di sini masalahnya ya. Kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa ya, ciri-cirinya dia itu kayak gimana dan seperti apa. Kita lihat ya ciri-cirinya dia. Oh, kalau dilihat di sini sebenarnya bisa jadi ini keluarga ya teman-teman ya, atau orang yang dekat secara emosional ya, secara perasaan sama kamu. Ini orang yang bener-bener feminim ya, perasa banget. Kalau kita bilang perasa itu berarti lembut hatinya ya gitu, gampang alias gampang baperan dan gampang tersinggungan ya. Ya, tapi dia orang yang cukup berani loh teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang keluarga ya. Ini adalah orang yang benar-benar sangat cinta sama keluarga, walaupun kadang-kadang dia merasa terbeban atas hal tersebut ya. Seperti ini orang yang aktif ya. Kalau kita bilang suka traveling, dia suka banget traveling ya. Sosok pelindung yang baik sebenarnya, dan berani sih teman-teman. Cuman ya itu dia tadi ya, susah untuk menguasai diri atau perasaan, kebawa perasaan tuh sering gitu loh ya, seperti ini. Jadi yang enggak itu justru di pikiran sendiri gitu ya. Dia ya seperti ini. Nah ini adalah ibaratnya rahasia tentang perasaannya dia gitu kan ya. Dan ya sebenarnya ya seperti inilah perasaannya dia. Nah kalau kita lihat ya di sini, jadi sebaiknya apa sih yang mesti kamu lakukan ya teman-teman ya, apa yang mesti kamu lakukan? Oke. Lebih ke ya udah gitu ya, membuka diri sih teman-teman ya, lebih ke membuka diri. Kalaupun ya kamu ternyata adalah ibaratnya orang yang kita bicarakan ini ya, belajar untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu ya. Jadi belajar untuk melakukan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Karena selamanya kamu kalau misalkan jadi seperti itu, kamu akan merasa tertekan, terdominasi, dan capek banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu berada di sekitar orang ini, which is bukan orang ini ya, tetapi adalah orang yang berada di sebelahnya dia ya, belajar buat apa sih ya, jadi pendengar yang baik buat dia gitu kan. Kalaupun dia mau curhat dan sebagainya, dengerin aja gitu kan, tanpa harus ikutan baper gitu ya. Jadi kalau kamu dicurhatin atau diajak ngomong atau kayak gimana ya, dengerin aja, sediakan telinga kita dengan baik ya. Kalaupun memang dia minta saran ya, arahkan dengan baik gitu loh teman-teman ya. Pahami, buat dia merasa dipahami gitu teman-teman, seperti itu ya. Jadi lebih ke menemani ya, lebih ke menemani. Kadang-kadang orang mau bicara itu bukan berarti membutuhkan jawaban gitu kan, kadang-kadang hanya pingin didengerin aja ya, seperti ini. Right ya, sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua, kita lihat perasaannya seperti apa sih. Apakah ini adalah perasaan yang positif atau negatif ya? Kalaupun positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Perasaan tentang kepikiran banyak hal sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bilang negatif, ini negatif itu karena apa? Kayak ribet dengan pikirannya sendiri, ribet dengan ininya sendiri. Jadi ketakutannya tuh banyak, nanti kalau misalkan ini gimana ya, nanti kalau misalkan itu gimana ya, semuanya dipikirin teman-teman. Even kayak yang small things gitu ya, kita nganggapnya hal yang remeh-temeh gitu kan, dia nganggapnya tuh yang bener-bener wah ya, bener-bener over traveling banget pikirannya dia ya, seperti ini ya. Nah kita lihat ya, kalau perasaannya dia seperti apa ya, dia merasa nggak dimengerti, merasa yang namanya berada
orang tuh nggak ngertiin dia gitu loh, nggak ada yang paham tentang dia, karena which is dia tuh bener-bener introvert banget ya, walaupun dia mungkin merasa bahwa dia fine dengan dirinya dia, tapi ternyata dia tuh yang bener-bener nggak membuka diri sama sekali ya, seperti itu. Nah, kenapa dia punya perasaan seperti ini gitu kan, apalagi ketika bersama dengan kamu ya teman-teman ya. Oke, kalau dilihat di sini sebenarnya ya teman-teman, ini lebih ke kamu tuh tipikal orang yang kalau udah AA gitu. Jadi kalau yang aneh-aneh gitu, apalagi yang over traveling gitu, kamu biasanya udah nggak, ya terserah gitu, yang penting nggak sama aku deh gitu. Sedangkan dia itu sibuk dengan pikirannya dia sendiri ya, which is pikirannya dia sendiri itu belum tentu terjadi gitu loh teman-teman ya. Jadi kamu suka berlainan ya. Kebayang nggak sih, satunya itu benar-benar orang yang sangat realistis banget itu, which is untuk hal-hal yang kayak ilusi-ilusi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mistis dan sebagainya, kenyentrikan dan sebagainya, itu nggak ada gitu loh. Sedangkan yang satunya lagi tipikal orang yang benar-benar ilusinya tuh luar biasa gitu ya, gampang kepikiran gitu. Sedangkan yang satunya lagi orang yang benar-benar struktural banget. Kebayang nggak sih, ini dua hal yang berbeda, ibaratnya dua kutub yang benar-benar berbeda banget teman-teman ya, seperti itu. Jadi kenapa dia punya perasaan seperti ini? Karena dia merasa nggak dimengerti gitu loh sama kamu, dan ya dia merasa ya pada akhirnya dia hidup dengan dunianya dia sendiri gak sih teman-teman ya kalau kayak gini. Nah, kita lihat nih ciri-ciri orang ini nih seperti apa, ciri-cirinya dia kayak gimana sih ya. Oke, ada balance di sini. Ini orangnya sebenarnya kaku ya, kalau misalkan dikasih tahu tuh agak-agak susah, tapi sebenarnya dia tuh orangnya nggak tegaan banget loh teman-teman ya. Sering kali kepikiran iya gitu, sering kali terlihat kuat iya, padahal di dalamnya itu mungkin banyak pikiran-pikiran ya. Sering kali konflik gitu loh, konflik dalam dirinya luar biasa. Ini orang yang ya suka ngebelain orang, tapi yang dibelain kadang-kadang itu ya ya gitu deh gitu loh ya. Jadi memang benar-benar kayak kaku tapi nggak tegaan gitu. Jadi makanya itu banyak pikiran banget nggak sih teman-teman ya, dikit-dikit gampang dipikirin, dikit-dikit gampang dipikirin banget ya, seperti itu. Ya, alright, kita lihat ya. Untuk apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya teman-teman ya, di cerita yang kedua ini tentang perasaannya dan sebagainya. Yang jelas sih lebih ke mengendalikan emosi dan pikiran ya gitu loh. Jangan sampai yang namanya ikut terlarut di dalam ilusi-ilusi yang tercipta gitu ya, which is itu jauh banget ya dari yang namanya kenyataan ya, seperti ini. Jadi ya kendalikan emosi pasti gitu kan ya, minimalisir lah yang namanya tekanan-tekanan ya, karena memang kalau misalkan dilihat di sini tekanan tuh sebenarnya dari eksternal juga banyak gitu ya, ngapain harus ditambahin lagi gitu loh dengan kepikiran kayak begini. Jadi ya sabar gitu kan, lebih ke sabar, hadapi satu persatu dengan ya dengan tenang dan jernih ya, jangan terbawa atau terbakar emosi sesaat yang pada akhirnya nanti bakalan bisa ini ya apa namanya disesali pada akhirnya nanti ya. Oke, sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Perasaan yang seperti apa sih ini gitu kan ya, yang dia rasakan. Apakah ini adalah perasaan yang positif? Kalau dibilang positif ya, lebih ke apa yang dia bangun selama ini ya, dia kepingin sih yang namanya mencapai sesuatu hal yang jauh lebih baik, perkembangan gitu loh ya, seperti ini nih. Jadi perasaan dia positif ya, keoptimisannya dia gitu loh, kepingin yang namanya apa yang dia kerjakan itu berkembang ke arah yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih kenapa dia punya perasaan seperti ini ya teman-teman ya, ketika bersama dengan kamu. Kita lihat. Nah, oke, karena dia ingin berubah, melakukan satu perubahan gitu kan ya, berubah ke arah yang jauh lebih baik. Terus habis gitu juga dia ingin yang namanya melepaskan hal-hal yang memang sudah ibaratnya dia tahu bahwa dia pernah yang namanya membuat satu kesalahan gitu kan ya, dan dia ingin melepaskan hal tersebut dan ya kepingin move on ke arah yang jauh lebih baik gitu loh ya, menegaskan satu hubungan, menegaskan satu keadaan gitu kan, sehingga pencapaian ke apa yang dia kerjakan itu makin membaik ya. Jadi perubahan sih, lebih ke perubahan ya, ada perubahan-perubahan yang dia rasakan lah ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya, tapi ini indikasi ada ini ya teman-teman ya, indikasi salah satu dari kalian udah punya pasangan ya. Tapi anehnya ketika dekat sama kamu gitu kan ya, atau ketika kalian dekat bersama, kalian merasa bahwa kalian tuh bisa berkembang bersama, padahal ya mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan. Nah kan ya. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, ciri-ciri orang ini seperti apa sih, kita lihat.
orangnya egois ya. Yang jelas orangnya cukup egois. Kalau dibilang pinter, sebenarnya pinter teman-teman ya. Egoisnya gini, dia tuh selalu mau yang namanya diprioritaskan gitu loh. Ada perasaan-perasaan cemburu ketika kamu bersama dengan yang lain gitu, atau melihat kamu bersama dengan yang lain, atau bahkan akrab dengan yang lain gitu kan. Ada perasaan-perasaan cemburu di sana ya, seperti itu. Walaupun mungkin kalau dilihat ini sebenarnya potensi LDR-nya juga ada ya teman-teman ya, seperti itu. Ciri-cirinya dia tanggung jawab sih, orang yang cukup tanggung jawab ya, apalagi kalau misalkan sama kerjaan. Dia bukan tipikal orang yang akan ninggal pekerjaan gitu aja gitu, apalagi kalau misalkan di situ dia merasa dihargai, dianggap gitu ya, dia bakalan kelarin itu dengan sangat baik banget teman-teman ya. Orangnya hangat, cukup maskulin, iya ya, hangat sih, orang yang cukup hangat. Nah kita lihat nih teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu kan ya untuk cerita kamu yang ketiga ini, apa dimanapun posisi kalian berada ya teman-teman ya. Ini sih lebih ke ngelihat dengan jernih ya teman-teman ya, hampir sama dengan kartu emotion tadi gitu kan di cerita kamu yang kedua, tapi ini lebih ke power, ini lebih ke diri ya, lebih ke diri. Kalau tadi kan ada yang namanya eksternal gitu kan ya, ini kebalik gitu, jadi lebih ke kayak menguatkan secara internal gitu untuk menghadapi eksternal ya. Jadi ini memang hal yang gak gampang gitu, tapi bisa kalau internalnya diperbaiki terlebih dahulu. Kalau tadi memang secara eksternal itu memang ada yang namanya hal-hal yang sekiranya masuk gitu ya. Kalau yang ini menguatkan dulu, yang jadi kebalik gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, lebih ke diri sih ya, kendalikan emosi iya gitu kan ya, sabar iya gitu. Terus habis gitu juga belajar untuk lebih ke pakai apa ya, empati ya, bahwa nggak semuanya itu bisa dipaksakan gitu loh teman-teman ya. Jadi ya untuk dia dan kamu berada dimanapun ya kamu di sudut pandang cerita ini ya teman-teman ya, itulah gitu kan, belajar untuk sedikit menempatkan kalau misalkan kamu berada di sini, sudut pandang kamu ngelihatnya gimana ya, kayak gitu loh. Jangan hanya berpikir mengenai keuntungan aja atau dari satu sudut pandang aja. Alright teman-teman ya, ini buat kamu teman-teman Aries. Nah yang ditutupi pasti terungkap gak sih teman-teman ya? Pastilah ya, cuman masalah waktu aja ya. Yang dipendam lama-lama juga bakalan menumpuk dan mau gak mau gitu kan ya. Even kalaupun apa ya ngomong sama diri sendiri ya, self talk ya, bahasa ngetren ya, self talking ya, ini juga akan jauh lebih baik sih teman-teman ya, karena sebenarnya kejujuran itu berasal dari mana sih ya pasti dari diri kita sendiri, right? Kita bakalan jumpa lagi ya di next time reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.